Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sama saya lagi Samudin di Karisma Channel tentunya. Kalau kalian punya uang 20 juta dan mau beli laptop gaming, kan itu pilihannya sangat banyak sekali bro. Mulai dari merek MSI, dari merek Lenovo, ada Legion, ada Acer Nitro, ada juga dari merek-merek komputer yang lain. Tapi akan saya kasih informasi lagi untuk range harga under 20 jutaan yang mungkin bisa menjadi pilihan kalian ketika mau cari laptop gaming yang harganya under 20 juta. Biar nanti kalau sudah beli, kalian sudah benar-benar bisa memanfaatkan produk ini sesuai dengan ekspektasi bayangan-bayangan kalian. Nah, di sini saya mau ngasih informasi seputar laptop dari brand Asus yang tipenya adalah TUF Gaming A15 yang harganya dibanderol di angka Rp18.750.000. Namun sebenarnya produk ini ada beberapa opsi pilihan spek, karena dia laptop ini ada yang harganya mulai 17 juta pas yang memiliki spek dalaman yang berbeda. Tapi intinya untuk secara fisik dan juga fitur-fitur yang lain dia tetap sama, cuman beda VGA sama beda untuk memorinya aja. Sebelum saya ngebahas secara detail untuk urusan spek, saya akan ngasih tahu dulu sama kalian bahwa laptop ini tampilannya udah diredesain ulang dibandingkan tahun kemarin yang keluar di tahun 2021. Tampilannya lebih compact, terus juga lebih kalem dan nggak terlalu kelihatan gaming. Cuman kalau menurut saya ini yang lebih cocok kalau dinamakan laptop gaming dari Asus TUF seri A15 dibandingkan keluaran tahun kemarin. Logonya pas saya lihat pertama kali saya tertuju pada aksen garis-garis yang memang tampilannya sangat simpel dan malah kelihatan premium. Terus juga produk ini dikasih pemanis dengan indikator lampu yang berbeda dibandingkan tahun kemarin yang bisa kalian lihat meskipun laptop ini kalian tutup. Nah, ini lebih fungsional bro. Terus juga laptop ini memiliki keyboard yang layoutnya lebih luas sehingga kalau kalian ngetik nggak gampang tipu. Cuman sayangnya produk ini cuman memiliki one zone RGB. Memang bisa dirubah tapi cuman satu zona aja untuk warna RGB-nya. Dan pembeda yang lain kalau ini laptop dibandingkan keluaran tahun kemarin, yang paling terlihat lagi adalah dari touchpad-nya yang memang lebih lebar dan dikasih pemanis untuk logo TUF yang terletak di bagian ujung kanan sini. Pas kita gunakan rasanya ini laptop memang bukan seperti TUF yang dulu yang kelihatannya lebih tebal, bezel-bezelnya juga dirapikan lebih tipis, yang pasti juga dikasih kamera dengan resolusi kamera yang cukup bagus dan resolusinya di angka 720p. Nah, untuk speknya produk yang kita review ini dia posisinya ada di tengah-tengah, bukan di bawah, bukan yang paling atas. Maksudnya gimana itu mas? Nah, jadi maksudnya gini bro, untuk varian produk ini seperti yang saya kasih spoiler di awal, dia itu memiliki beberapa spek yang memang secara fisik itu udah sama laptopnya, prosesornya udah sama persis. Cuman yang beda adalah dari segi RAM sama VGA-nya. RAM-nya itu mulai 8GB tapi udah DDR5, terus VGA-nya sudah menggunakan seri RTX 3000 yaitu RTX 3050 hingga RTX 3070. Jadi mungkin kalau kalian menemukan harga yang beda, itu harus teliti bro, dibaca dulu detail deskripsinya biar nanti kalau beli bener-bener nggak salah pilih dan sesuai sama kebutuhan kalian dan budget yang pasti. Nah, untuk produk yang kita review ini dia kan menggunakan Ryzen 7 yang 6800H serta ini laptop dia disandingkan sama RAM udah 16GB DDR5. Note catatannya adalah gini bro, kalau kita membahas untuk RAM DDR5 ini harga di pasar masih cukup tinggi. Untuk harga 16GB kalian bisa melihat itu rata-rata masih di atas 2 jutaan. Saran saya kalau mau beli yang varian produk DDR5 mending beli yang sekalian 16GB biar harganya lebih terjangkau daripada kalian harus upgrade sendiri. Ini note-nya. Terus yang selanjutnya produk ini juga udah menggunakan VGA yang serinya RTX 3050 Ti dengan TGP sebesar 95 watt. Dengan spek seperti ini saya rasa untuk berbagai kebutuhan berat-berat udah cukup lancar sekali, performanya pasti udah best. Dan untuk penunjang produk ini dari segi penyimpanan, varian produk ini juga udah menggunakan M2 NVMe, cuman sayangnya bukannya PCIe generasi keempat tapi masih menggunakan PCIe generasi ketiga, namun udah memiliki dual slot. Tapi sebenarnya udah kencang bro, lumayan di angka 3000 MB/s. Terus untuk produk ini juga udah dilengkapi dengan Windows yang terbaru yaitu Windows 11 serta Office 2021 di semua varian seri TUF Gaming A15. Tapi kalau kita berbicara dari segi performance, ini laptop kan udah menggunakan komponen-komponen yang menurut saya cukup lumayan mentok kanan. Mentok kanan banget sih enggak, tapi udah lumayan sekali. Nah, di sini otomatis si Asus juga meredesain ulang untuk penanganan panas yang udah dihasilkan oleh komponen VGA, prosesor dan juga yang lain. Jadi produk ini dia udah menggunakan dual fan serta 4 buah exhaust pembuangan panas
dan airflow-nya itu ada di bagian atas sama bawah untuk penyedotan udara dingin. Jadi mungkin aksen kalian pas melihat pertama kali model ini bagian atas yang di sebelah tombol power, ini apa ya, speaker? Itu bukan speaker bro, ini adalah penyedotan udara dingin supaya di laptop untuk menangani panas yang udah disetel kompor-kompor di bawahnya dia lebih bagus. Dan di bawahnya juga untuk desain ulang lubang-lubang yang model honeycomb dulu, ini lebih luas bro. Jadi ketika ini laptop kalian gunakan untuk kerja berat ataupun bermain game yang cukup intens, tidak perlu khawatir akan terlalu overheating. Plus juga produk ini untuk material casingnya sudah memiliki standar 810G military grade yang akan benar-benar nyaman untuk kita gunakan meskipun kita jarang-jarang merawat laptop ataupun mobilitas yang cukup tinggi. Selain jeroan yang cukup mumpuni kalau kita mau beli laptop gaming, ada beberapa faktor hardware yang lain yang butuh kita perhatikan. Kira-kira apa itu bro? Kalau saya pasti akan melihat layarnya, karena kita selalu berinteraksi bro sama layar yang akan kita gunakan di laptop apapun juga, terutama laptop gaming kayak gini. Cuman kalau saya melihat hardware dari laptop ini agak sedikit kurang greget menurut saya, karena laptop yang dibanderol di harga 18 juta, dia itu masih menggunakan refresh rate di angka 144 Hz. Padahal untuk merek lain produknya udah menggunakan 165 Hz. Ya memang kalau kita melihat dari mata kita yang merasakan pas digunakan buat gaming, ini akan sangat jarang sekali bisa mengetahui perbedaan antara 144 sama 165 Hz. Tapi ya tetap beda bro kalau kita melihat dari segi kinerja yang dihasilkan. Namun kalau saya melihat dari hardware yang lain, ini udah cukup lumayan. Mulai dari ukuran layar 15,6 inch, bezel tipis di semua sisi dan masih disematkan kamera. Plus ini laptop menggunakan panel IPS level dan kecerahan di angka 300 nit serta sRGB di angka 62,5%, yang menurut saya ini mirip-mirip seperti ROG. Memang secara akurasi tidak terlalu bagus tapi udah cukupan untuk kebutuhan desain teman-teman kalau memang kalian suka menggunakan produk seperti ini untuk kebutuhan edit-edit ataupun render video. Nah, selain layar, mungkin hardware yang perlu kita perhatikan juga adalah daya tahan baterai serta konektivitas. Di laptop ini termasuk umum untuk daya tahan baterainya pas kita coba di puncher, dia itu mampu bertahan di angka 4 hingga 5 jam, tapi tergantung kondisi kalian untuk apa. Nah, untuk penunjang yang lain, produk ini juga dilengkapi sama WiFi yang udah terbaru, yaitu WiFi 6 serta Bluetooth 5.2 yang akan benar-benar memenuhi kebutuhan teman-teman. Terus juga laptop ini memiliki colokan-colokan I/O port yang termasuk sangat lengkap sekali dan posisinya terletak di bagian kiri dan kanan. Cuman sayangnya produk ini karena punyanya AMD, dia tidak memiliki colokan Thunderbolt. Last but not least, informasi ini akan lebih meningkatkan performa laptop kalian lewat software yang sudah ditanamkan di perangkat Asus TUF Gaming A15 ini bro. Jadi caranya tinggal kalian tekan aja logo Armor Grade yang ada di keyboard sini. Terus kalau udah ditekan, tampilannya akan kayak gini. Jadi akan disudutkan, bukan disudutkan, maksudnya akan disuguhkan tampilan berupa monitoring hardware kalian. Entah kalian bisa monitoring suhu ataupun kalian bisa meningkatkan performa dari laptop yang kalian gunakan ketika untuk main game berat ataupun ketika kalian ingin baterainya lebih awet. Tapi yang di sini menjadi cukup menarik adalah baru tahun ini untuk Asus TUF Gaming A15 disematkan fitur premium dari settingan MUX Switch yang akan benar-benar meningkatkan performa GPU discrete kalian dalam hal bermain game ataupun pas kalian gunakan untuk intensitas kerjaan yang cukup tinggi. Nah, di sini selain untuk settingan yang memang benar-benar berpengaruh sama kegiatan yang berat-berat, laptop ini juga disediakan pengaturan untuk kebutuhan entertainment. Contohnya, pas kalian lagi dengerin musik, kalian tinggal masuk aja ke settingan sistem. Di sana ada banyak sekali pengaturan. Mulai dari pengaturan keyboard yang memang bisa kalian atur pencahayaan RGB-nya dan juga kalian bisa mengatur untuk audionya di sini. Nah, audio ini ada dua kategori, bro. Kalian bisa meningkatkan untuk performa dari mikrofon yang ada di sini karena produk ini memiliki two-way AI noise cancellation yang akan meningkatkan kualitas audio kalian. Terus juga kalian bisa meningkatkan performa dari audio yang sudah memang hardware-nya bagus bro. Karena laptop ini menggunakan Dolby Atmos yang kualitasnya high res untuk audionya. Jadi intinya kalau kalian beli laptop ini memang dikasih fitur-fitur premium dan juga performanya saya bisa bilang ganas bro. Pakai Ryzen 6000 plus RAM DDR5.
lagi kalau kita berbicara budget di angka 20 juta, saya rasa memang opsinya sangat banyak sekali. Bukan cuma seri TUF Gaming A15 yang menawarkan fitur-fitur premium. Cuman kalau kita melihat dari segi purna jual, rasanya produk ini juga bisa dibilang harganya cukup baik kalau kita berbicara untuk laptop Asus. Ini sangat terbukti sekali. Kalau kalian jual kembali untuk merek Asus, entah gaming ataupun enggak, itu harganya pasti lebih tinggi dibandingkan produk yang lain. Ini kelebihan dari brand Asus. Tapi kalau kita melihat dari sisi kekurangan, sebenarnya untuk varian TUF Gaming A15 ini kekurangannya cuma pada layar yang masih menggunakan 144 Hz plus akurasinya masih belum 100% sRGB. Tapi overall produk ini benar-benar mantap bro, performanya teruji sekali. Pas kita coba tes benchmark dan juga tes gaming, ini sangat smooth dan nyaman sekali untuk berbagai kebutuhan gaming AAA. Prosesor Ryzen seri 6000 series dan RTX 3050 Ti serta ditunjang sama RAM DDR5 yang sudah 16GB, ini akan mewakili semua kebutuhan kalian. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke.